Makanya ada keterangan mengatakan kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil sedekah. Setiap takbir sedekah. Jadi adilnya Allah, ternyata orang miskin, orang kaya sama bisa sedekah. Orang kaya dengan harta, kita dengan tahlil, tahmid, takbir itu pun juga sedekah di mata Allah. Bahkan Nabi menjamin, kasih jaminan buat orang miskin, yakni yadkhulul fuqara'u al-jannata minal aghniya binisfi yaumin. Orang miskin nanti akan masuk ke dalam surganya Allah dibandingkan dengan orang kaya itu setengah hari lebih dulu. Setengah hari di akhirat itu berapa lama? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Perbandingannya begitu. Jadi ketika orang miskin dimasukkan ke dalam surganya Allah setengah hari lebih dulu dibandingkan yang kaya, itu artinya orang miskin masuk ke dalam surganya Allah 500 tahun lebih dulu dibandingkan orang kaya. Enak gak jadi orang miskin? Enak gak? Kalau saya bilang nih, antum jawab enak, terus saya bilang mudah-mudahan miskin semua. Ada yang amin gak? Nggak bakal ada yang amin. Ya, jadi kesimpulan buat kita ternyata Allah itu adil buat kita. Ya. Makanya antum nggak usah khawatir. Sesuatu yang Allah tentukan milik kita nggak akan bisa diambil sama yang lain. Ya. Sesuatu yang Allah tentukan bukan milik kita, mau kita usaha kayak bagaimana, nggak akan jadi milik kita. Jadi kesimpulannya, antum nggak usah pusing dengan rezeki orang lain. Yang Allah tentuin buat kita ya pasti sampai kok buat kita. Mau diganjel kayak bagaimana kayak pasti sampai. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menahan daripada iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasus yang pertama kita anggap selesai. Artinya kalau kita menerima ketentuan Allah dengan baik, mau miskin mau kaya ya kita antar. Mudah-mudahan kaya rajin ibadah, amin. Kaya rajin sedekah, amin. Karena biasanya kita kalau belum punya duit, itu berangan-angan punya duit, itu angan-angannya cakep. Ya Allah, entah kalau saya kaya, ya Allah, saya bantuin masjid. Ya Allah, nanti kalau saya kaya, saya santuni anak yatim. Ya Allah, nanti kalau saya kaya, saya sedekah sama janda-janda. Itu ngomong belum punya duit. Kalau udah punya duit, belum tentu. Makanya kita itu butuh husnudzon sama Allah, sangka baik sama Allah. Kenapa kita kayak begini? Atau mungkin ada umat Islam rajin ibadah, kemudian hidupnya mohon maaf jauh daripada harta. Kemudian dia ikhlas, dia nerima. Kenapa dia bisa nerima? Karena dia tahu miskinnya dia adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangka baik aja sama Allah. Antum udah usaha, tapi rezeki segitu-segitu aja, sangka baik. Mungkin di mata Allah, kalau kita mohon maaf punya harta lebih, kemudian kita bisa tinggalkan ibadah, bahkan kita bisa bermaksiat, maka Allah kasih kita harta secukupnya. Kenapa? Karena Allah nggak mau kita bikin dosa sama Allah. Makanya hidup jadi lebih tenang. Ya. Ya kayak ya. Baik. Lantas poin yang kedua, apa yang bikin kita nggak tenang? Biasanya ujian, masalah. Ya, sampai saya sempat nonton kalau nggak salah minggu ini ya, ada seorang anak kecil yang lagi bikin vlog di jalan kereta nggak salah ya, dia lagi bikin vlog soal kereta, lagi santai-santai, tiba-tiba ada di belakang orang paruh baya nggak tua-tua amat, dia ngikut, begitu kereta lewat tiduran langsung. Ya mungkin kita bisa mengatakan dia dalam keadaan putus asa. Kenapa kita putus asa? Wala tayasu min rauhillah. Umat Islam itu hukumnya haram buat putus asa. Kenapa? Karena seakan-akan kita nggak punya Allah. Seakan-akan kita suudzon sama Allah bahwasanya apa yang Allah uji buat kita nggak bisa menghadapinya. Makanya saya bilang masalah itu poin pertama ketika antum menghadapi masalah, solusinya adalah dalam pikiran antum sendiri. Tanamkan dalam diri antum, apapun masalah yang saya punya, saya yakin saya bisa menghadapinya.
Kenapa kita yakin begitu? Karena janji Allah itu pasti. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan. Allah nggak akan uji kita kecuali apa yang kita mampu. Jadi nggak ada yang namanya ujian yang Allah kasih kita nggak bisa hadapin. Allah nggak mungkin dusta. Jadi tanamkan itu dulu, pegang itu dulu, bahwasanya setiap ujian, apapun ujian yang Allah kasih, itu tandanya Allah menilai saya mampu buat menghadapinya. Ya. Makanya siapa yang bisa kasih solusi terbaik kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini zaman kita nih, zaman dimana kita banyak minta solusi yang bukan pada tempatnya. Biasanya kita kalau minta solusi di mana? Sosmed. Punya masalah dikit naik sosmed, masalah dikit naik sosmed. Kita ini kadang-kadang kebalik. Maksudnya kalau antum punya masalah, diam dulu aja. Antum punya nikmat, kasih tahu. Supaya apa? Di luar sana masih banyak yang mohon maaf belum yakin dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau dapat nikmat kasih tahu. Supaya apa? Supaya mereka tambah yakin. Ini kita kebalikannya. Dapat nikmat dia, dapat musibah, ngocehnya kemana-mana. Kalau ditanya, kenapa ente nggak ngomong kalau dapat nikmat? Jawabannya satu, takut ada yang minjem.